Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep favorit, yaitu bakso goreng kopong. Yang ini cocok banget disajikan panas-panas dengan saus sambal kesukaan. Pastinya juga mantap banget untuk ide bisnis rumahan. Okay, I bet you've been curious to know how to make it. Just check it out. Tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Thank you so much for having subscribed us. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan chopper untuk menggiling daging. Dan ini seperti biasa, saya menggunakan chopper andalan dari Mito Chiba. Oke, 300 gram file daging ayam. By the way, jika belum ada chopper, sebenarnya sih untuk ayamnya ini masih bisa dicacah manual dengan menggunakan pisau tajam. Cuma pastinya butuh tenaga ekstra dan lebih ribet ya. Masukkan 200 gram campuran kulit dan lemak ayam. Atau jika untuk rasa yang lebih gurih, kita bisa mengganti kulit ayam tadi dengan 200 gram udang segar, lalu kupas kulit dan buang kepalanya seperti ini. Ini cuma alternatif ya guys, jadi kalau mau irit silahkan gunakan kulit dan lemak ayam seperti tadi. Atau kalau mau rasa yang lebih mantap tapi budgetnya itu agak mahal, ya silahkan gunakan udang yang satu ini. So, the choice is in yours. Nah, ini sementara yang sedang saya demokan itu yang menggunakan udang. Oke, berikutnya tambahkan 100 ml air es. 2 putih telur, 1 sendok makan minyak wijen, 3 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. 1 sampai 1,5 sendok teh garam halus, dan 1 sendok teh bubuk merica sesuai selera. Bumbu yang dihaluskan, ini adalah 4 siung bawang putih yang diulek halus. Oke, masukkan. Selanjutnya blender semua bahan hingga halus. By the way, Mito Chiba chopper ini powernya itu sangat kuat karena dilengkapi dengan triple blade alias mempunyai 3 pasang mata pisau. Jadi mampu menghaluskan daging dengan lebih efisien dan lebih cepat. Kece banget kan ya? Oke, kalau sudah halus dan rata, pindahkan adonan ke dalam baskom atau wadah yang agak besar. Lalu siapkan juga bahan lainnya. Dan ini adalah 300 gram campuran tepung yang terdiri dari 250 gram tepung tapioka dan 50 gram tepung terigu serbaguna. Jadi total penggunaan tepungnya itu 300 gram ya. Atau jika ingin hasil yang lebih lembut, kita juga bisa menambahkan tepung sagu. Caranya yaitu komposisi tepung tapiokanya itu dikurangi 50 gram dan digantikan dengan tepung sagu. Dengan begitu takarannya itu tetap 300 gram. Masukkan campuran tepung tadi ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder,
Aduk hingga rata. By the way, ini tadi saya sengaja membuat 2 adonan ya guys. Satu wadah di mangkok biru ini menggunakan campuran udang segar, dan satu wadah lainnya itu yang menggunakan campuran kulit ayam. Nah, ini agar hasilnya itu lebih maksimal, diamkan adonan sekitar 20-30 menit, baru kemudian adonan siap digoreng. And 30 minutes later. Panaskan minyak goreng sekitar 1,5 liter. Lalu siapkan secukupnya minyak di mangkok seperti ini. Ambil sedikit minyak dan olesi salah satu tangan kita dengan secukupnya minyak agar tidak lengket. Pastikan tangannya itu bersih, atau kalau ingin benar-benar higienis ya silahkan gunakan sarung tangan. Yakin lah, nyongan wong desa sih ya. Orang ngerti sarung tangan lah yuk. Ngerti nenyong tulis sarung sekil. Bener banget gue lah. Anu sing kotak-kotak sing peranting gue kemul kain bok ya. Dong-dong yang gue Jumatan. Gue maling jambu, gue ronda. Asem banget gue lah. Ngawur temen tadi uang. Anu sarung gue maling. Rusak padalah. Oke. Jika minyak sudah panas, sekarang waktunya membentuk bulatan bakso. Seperti ini caranya. Pastikan sendoknya ini juga sebelumnya sudah diolesi dengan minyak agar tidak lengket. Masukkan jika bakso sudah mulai masuk dan digoreng, kecilkan api agar tidak gosong dan bisa mengembang rata. Nah, lihat, ini satu persatu baksonya itu sudah mulai naik dan mengembang. Jika bakso belum mengembang semua, pastikan tetap gunakan api kecil. Selain itu juga sebaiknya jumlah bakso yang digoreng itu jangan banyak-banyak ya guys. Sebenarnya sih untuk diameter frying pan 24 cm ini muatannya itu cukup sekitar 13-15 buah per 1 kali menggoreng. Dan ini sampai 19 buah ya guys. Jadi lumayan kebanyakan sih. Karena kalau sudah mengembang sempurna jadi overloaded deh muatannya. Dan kalau sudah overloaded begini, bentuk bakso jadi kurang bulat dan kurang cantik. Oke, just forget it. Ini sudah terlanjur banyak, jadi kita teruskan saja hingga bakso benar-benar matang. By the way, jika baksonya itu sudah mengapung begini, pindahkan panas kompor ke api sedang agak kecil. Pastikan selalu diaduk pelan agar bakso bisa matang merata dan tidak gosong. Untuk mendapatkan bakso yang kopong dan tidak rawan penyok, goreng bakso minimal 35 menit dari sekarang sambil sesekali terus diaduk. Nah, lihat setelah 30 menit berlalu, bulatan bakso sudah terlihat keras dan cocoklatan ya. Oh no! Nah, lihat setelah 30 menit berlalu, bulatan bakso sudah terlihat keras dan kecoklatan. Tapi ini belum boleh diangkat sampai tekstur baksonya itu benar-benar matang luar dalam. Terus diaduk sekitar 5-10 menit lagi. Lihat, jika gelembung minyak di sekeliling bakso itu nyaris menghilang dan saat diaduk itu teksturnya terasa kokoh, artinya baksonya sudah matang. Angkat, tiriskan. Nah, ini tadi yang menggunakan campuran kulit ayam ya guys.
goreng sisanya hingga habis. By the way, waktu menggoreng bakso kopong ini itu sekitar 35 menit setelah bakso mengapung sempurna. Jadi total menggorengnya itu sekitar 45 sampai 50 menit. Lumayan lama ya. Pengaturan apinya itu juga harus tepat. Minyaknya harus panas, lalu gunakan api kecil di awal. Dan setelah mengapung, gunakan api sedang agak kecil. Dan setelah kokoh, terus digoreng dengan api kecil sampai benar-benar kokoh luar dalam. Yakin, kelenger nyongelah kayak gue carane lah yuk. Goreng bakso gak nih kayak wong udah cenang boy lah suwen-wen. Oh no. Kayak gue carane, hisa-hisa setahun punjul 3 bulan kayak lah. Bener rampung, kayak wong kredit motor baik. By the way, jika jumlah baksonya itu tidak kebanyakan saat digoreng, bentuknya itu ternyata lebih cantik dan terlihat lebih bulat. Selain itu juga proses pematangannya jadi lebih singkat, cuma sekitar 30 menit setelah bakso mengapung sempurna. Cuma ternyata beda campuran bahan juga berpengaruh pada lamanya waktu menggoreng ya guys. Jadi jika menggunakan campuran kulit dan lemak ayam, waktu menggorengnya itu lebih cepat matang 10-15 menit daripada bakso yang menggunakan campuran udang. Tricky banget kan ya? Seperti ini nih contohnya. Ini bakso goreng yang menggunakan campuran udang, dan agar bisa kopong seperti ini, waktu menggorengnya itu lebih lama. Totalnya itu sekitar 55 menit lebih, jadi hampir 1 jam ya. Perjuangan banget deh pokoknya. Karena saya goreng cuma sekitar 45 menit juga, ternyata hasilnya itu masih kempes. Jadi emang harus sabar banget agar bisa menghasilkan bakso kopong yang anti kempes walau sudah dingin. Oke, sekarang kita buka. Tuh lihat, dalamnya sudah sangat kopong ya guys. Ini enak banget kalau dimakan hangat-hangat. Karena jika sudah dingin menurut saya sih rasanya nggak terlalu yang wow gitu. Cuma pastinya tetap enak kalau dicocol dengan sambal Bangkok buatan sendiri. Nah, untuk sambalnya ini tutorialnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Oke, selanjutnya tips dan trik seputar bakso goreng kopong. Dalam pembuatan bakso kopong ini, selain ditentukan oleh teknik dan lamanya waktu menggoreng, ternyata juga ditentukan oleh jenis tepung yang kita gunakan. Waktu pertama kali saya bikin itu kan ngikutin resepnya. Jadi 300 gram itu full menggunakan tepung sagu. Dan hasilnya ketika saya goreng 45 menit juga masih keriput seperti ini ya. Lalu kali kedua saya goreng lagi hingga 1 jam lebih. Dan ternyata juga hasilnya tetap jadi kempes seperti ini. Dan akhirnya ketika saya coba menggunakan komposisi tepung tapioka 250 gram yang dimix dengan 50 gram tepung terigu, alhamdulillah hasilnya bisa kopong ya. Intinya sih kalau misalnya ingin hasil bakso goreng yang kopong, sebaiknya hindari penggunaan full tepung sagu agar hasilnya tidak rawan kempes. Cuma kalau misalnya tepung sagunya itu sekedar digunakan sebagai campuran, bukan yang dominan gitu, itu nggak masalah ya. Seperti ini misalnya, ini adalah bakso goreng dengan komposisi tepung sagu 50 gram, lalu tepung terigu 50 gram, dan tepung tapioka 200 gram. Ternyata hasilnya itu masih bisa kopong. So, untuk komposisi tepungnya itu silahkan dimodif sesuai selera dan sesuai tekstur bakso goreng yang diinginkan. Kalau ingin kenyal dan teksturnya padat seperti ini, gunakan tepung sagu yang agak banyak. Dan jika ingin tekstur yang kopong begini, ya gunakan takaran tepung tapioka yang lebih banyak. Sebenarnya sih bakso goreng yang keriput itu bukan gak enak ya. Cuma kurang bagus saja jika dilihat. Untuk rasanya itu tetap mantap. Justru jika teksturnya kenyal begini, menurut saya sih ayamnya itu lebih berasa daripada bakso yang bertekstur kokoh dan kopong.
So, saya sendiri lebih suka bakso goreng dengan tekstur kenyal seperti ini ya, daripada yang kopong. Rasanya itu kayak makan empek-empek, gurih tapi lembut, nggak yang alot gitu. Jadi ya balik lagi ke selera masing-masing. Nah, kalau teksturnya seperti ini, penggunaan perbandingan tepungnya itu sudah beda lagi ya guys. Jadi yang satu ini penggunaan tepung sagunya itu lebih dominan, yaitu 200 gram tepung sagu dan 100 gram tepung tapioka tanpa menggunakan tepung terigu. Ini rasanya itu mirip banget dengan amplang, cuma versi yang empuk. Jadi menurut saya enak banget. Artinya beda takaran tepung dan beda komposisi perbandingannya itu juga berpengaruh pada hasil bakso goreng yang kita buat. So, silahkan diracik sesuai selera. Begitu juga dengan pengaturan api. Jika bakso digoreng dengan api besar, maka baksonya itu jadi rawan pecah. Cuma bukan berarti nggak bagus ya. Karena kenyataannya juga beberapa ada yang sengaja dibuat retak-retak gitu. Seperti ini nih misalnya. Tuh tetap kelihatan cantik kan ya. Jadi mau dibuat retak-retak atau mulus, silahkan diatur apinya sesuai selera. By the way, untuk satu resep ini, modal totalnya itu kemarin saya hitung-hitung habis sekitar Rp55.000. Itu jika menggunakan campuran kulit ayam. Dan jika menggunakan campuran udang segar, maka modal totalnya itu jadi bengkak sekitar Rp73.000. Nah, kalau mau dijual, saya lihat itu jika menggunakan campuran udang harganya bisa sampai Rp3.000 sampai Rp4.500 per buah. Jadi pengemasannya itu bakso digoreng sampai kopong lalu dibekukan dan dikemas seperti ini. Nah, satu bungkus isi 10 itu harganya Rp45.000. Dan kalau sudah dibekukan, jika ingin dimakan ya tinggal digoreng ulang sekitar 3-5 menit. Nah, jika campuran yang digunakan itu kulit ayam, harga jualnya itu ternyata lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500 per buah. Intinya kalau dijadikan ide usaha itu masih sangat menguntungkan ya. By the way, kan satu resep ini jadi 44 buah. Nah, jika harga jual per buah itu adalah Rp2.000 sampai Rp2.500, jadi satu resep ini jika tanpa campuran udang, omzetnya itu bisa sampai Rp88.000 hingga Rp110.000. Oh, lumayan mantap kan ya? Dan jika menggunakan udang, omset yang didapatkan itu sekitar Rp132.000 sampai Rp198.000. Gimana? Keren kan ya? And last but not least, ngomong-ngomong, di sini sudah ada yang punya Mitochiba food chopper atau belum ya? Dan kalau misalnya belum punya, kira-kira tertarik nggak nih dengan chopper Mitochiba ini? Atau jika misalnya ingin membeli, kenapa sih alasan kalian lebih memilih food chopper dari Mitochiba? Nah, untuk jawabannya silahkan tulis di kolom komentar video ini ya guys. Karena di kesempatan ini kami akan memilih 5 jawaban dengan hadiah masing-masing senilai Rp100.000. Jawabannya ditunggu sampai tanggal 27 September 2019. Jadi 3 jawaban terbaik akan mendapatkan pulsa senilai Rp100.000 dari Mitochiba. Dan 2 jawaban paling gokil atau paling lucu itu akan mendapatkan uang cash Rp100.000 dari THV. Oke, silahkan ditulis jawaban terbaik Anda dari sekarang. Siapa tahu kalian jadi salah satu pemenangnya ya guys. Terima kasih banyak buat yang sudah berpartisipasi. Well guys, demikian tadi cara membuat bakso goreng kopong ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Semoga juga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa bahagia ya. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.